Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaifa halukum ya ikhwah? Para santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelas 11. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pembahasan kita kali ini, pertemuan yang ketiga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan dalam segala urusan, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Alhamdulillah kita sudah masuk akhir bulan Januari tanggal 27 atau bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita masuk pembahasan makna yang keluar dari hukum wajib. Ada 3 ya. Yang pertama adalah an-nadbu, yang kedua adalah al-ibahah, dan yang ketiga adalah apa? At-tahdid. Ya, yang pertama adalah mandub, makna yang keluar dari hukum. Ya, konsekuensi wajib adalah pertama mandub, sunnah, kedua boleh, ibahah, dan sekarang kita akan bahas yang ketiga adalah apa? At-tahdid, ancaman. Baik, kita masuk poin yang ketiga, pembahasan yang ketiga, langsung saja. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, at-tahdidu kaqaulihi ta'ala, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Fadhikrul wa'idi ba'dal amril madhkuri dalilun ala annahu litahdid. Baik, sekarang kita jelaskan apa yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah tentang dua dalil ini sebagai salah satu bagian dari contoh ya hukum yang keluar dari konsekuensi perintah berhukum wajib adalah yang ketiga, tahdid, ancaman. Ya, kita lihat dalam ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalimat i'malu. I'malu ini adalah bentuk perintah, bentuk amr. Ya, dan kita dari awal mempelajari perintah itu secara hukum asal adalah wajib, tapi pada kenyataan prakteknya ya, dan ini adalah merupakan ilmu para ulama tentang ya pembahasan usul fikih, menyebutkan bahwa tidak semua perintah yang ada dalam Al-Quran itu menunjukkan kepada wajib. Ada yang menjadikan konsekuensi dari hukum wajib itu keluar. Ya, sehingga kita sebutkan di sini istilah para ulama usul adalah tahdid, ancaman. Ya, maksud dari perintah tersebut. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan i'malu, amalkanlah oleh kalian, kerjakanlah oleh kalian. Ya. Apa kelanjutan ayat ini? Ma syi'tum. Silahkan kalian kerjakan apa yang kalian kehendaki, apa yang kalian mau. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini ya di akhir dengan ucapan innahu bima ta'maluna basirun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, basirun, terhadap apa yang kalian perbuat, terhadap apa yang kalian lakukan, amalkan. Kalimat i'malu ini jelas hada amrun walau qulna lil wujubi. Nah, yang ini ya, lakana yajibu 'alal insan ay ya'mala kulla syai'in sa'ahu min halalin wa haramin. Seandainya kita mengatakan ini hukumnya adalah wajib, berarti kalau begitu wajib bagi siapa saja di antara manusia
dia melakukan segala sesuatu yang dia mau yang halal, mau yang haram, mau dia kafir, mau dia iman, mau dia fasik, mau dia taat, ya. Kalau kita artikan ini hukumnya adalah wajib, ya. Dan Allah memerintahkan apa yang kalian mau. Kalau seandainya kita mengatakan linnadbi, ini hukum i'malu adalah sunnah, lakana aidan yandubu lahu ayyam ala kulla ma syaa. Begitu pula dia ya melakukan sesuatu yang sunnah, dia melakukan segala apapun yang dia mau. Syaa ayyashrabal khamra, mungkin dia mau minum khamar dan dia katakan ini adalah sunnah antashrab, bahwa Anda minum itu. Atau misalkan dia syaa yazni, mungkin dia mau ya berzina dan dia katakan as-sunnatu tazni, bahwa hukum berzina itu sunnah karena Allah yang memerintahkannya, ya, karena Allah mengatakan i'malu ma syi'tum, ya, amalkan apa yang kalian mau. Lakin aqul, namun di sini kata mu'allif rahimallahu taala, hada la yumkin, ini semua enggak mungkin, bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah seperti itu. Li'annahu law kana al-muradu bil ayati an-nadba lan qalabat al-muharramat mandubat. Kalau seandainya yang dimaksud ayat tersebut adalah mandub, pasti sesuatu yang haram itu akan berubah menjadi mandub. Wa hada mustahil, kata Syekh. Dan ini adalah sesuatu yang mustahil. Begitu pula wala yuradu biha al-ibahah, dan begitu pula ayat tersebut ya tidak dimaksudkan hukumnya adalah mubah juga. Li'annahu law kana kadzalik, karena kalau seandainya hukum ayat tersebut ya berubah ataupun apa hukumnya adalah mubah, lakana kullu ma sya'ahu al-insanu min haramin fahuwa mubahun lahu. Bisa jadi semua yang diperbuat oleh manusia dari yang haram, maka itu adalah sesuatu yang boleh. Dan ini pun sama mustahil, tidak mungkin. Ayat tersebut menunjukkan akan maksud tersebut, ya. Idzan kata Malik rahimahullah, la yasluhul amru huna la lil wujub wala lin nadbi wala lil ibahati. Oleh karena demikian tidaklah pantas, tidaklah layak sebuah perintah dalam ayat tersebut di sini tidaklah menunjukkan kepada hukum wajib atau tidaklah menunjukkan kepada hukum mandub, begitu pula tidak menunjukkan kepada boleh. Fama makna, kalau begitu apa maknanya? Naqulu, maka maknanya yang lebih tepat adalah at-tahdidu, ancaman. Wa hada kama huwa muqtadal lughatul arabiyyah, dan ini adalah sepantasnya ataupun selayaknya dan cocoknya, ini sama seperti yang dikonsekuensikan dalam bahasa Arab. Fahuwa muqtadal lughatal urfiyyah, dan itu pun sama dengan sesuatu yang menjadi konsekuensi dari bahasa secara uraf. Mungkin kalau kita lihat secara uraf, bahasa yang dikeluarkan secara adat, ya, kalau ada seorang bapak mengatakan kepada anaknya fi halil ghadab, dalam keadaan murka, dalam keadaan marah, ya, bapak mengatakan kepada anaknya if'al ma tasya, ya silakan apa yang kamu mau silakan perbuat, kata bapaknya ketika dalam kondisi marah. Hal makna dzalika annal ab abaha libnihi ayyab ala ma syaa? Apakah makna ketika bapaknya marah mengungkapkan kata-kata if'al ma tasya, ya, menunjukkan ya mempersilahkan kepada anaknya untuk melakukan apa yang anak itu mau? Tentu tidak. Namun itu adalah sebuah apa? Coba, sebuah apa? Lakinnahu yuhaddiduhu bidzalik. Namun itu adalah merupakan sebuah pecutan, sebuah ancaman bapak kepada anaknya, itu secara bahasa bapak kepada anak, adat lughatul urfiyah. Maka yang dimaksud dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut i'malu ma syi'tum, maka yang dimaksud di sini bukan wajib, bukan mandub, bukan mubah, tapi yang dimaksud di sini adalah tahdid, ancaman. Kata ancamannya apa? Ingat, Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Dalam ayat tersebut Allah mengatakan dalam ayat terakhirnya, innahu bima ta'maluna basir. Bima ta'maluna apa? Basir. Sesungguhnya Allah itu Maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan. Nah, ini adalah sebuah ancaman.
Silakan Anda mau melakukan apa saja, tapi tidak akan luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya di sini. Nah, itu yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, Allah mengatakan lagi, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Nah, ini jelas nih. Allah mengatakan dalam ayat ini diakhiri dengan kalimat, "Inna a'tadna lidzalimina nara." Di sini ada kalimat perintahnya ada, yaitu ada pada kalimat fal yu'min dengan fal yakfur. Jelas ya? Yang ini ya. Yang ini nih, apa? Fal apa mana? Nah, ini fal yu'min dengan fal yakfur. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Berarti ayat ini falau anna ahadan minan nas irtadda 'anil Islam wa qulna lahu ittaqillah. Al-kufru akbarul kabair. Ya. Jadi kalau ada orang di antara manusia murtad keluar dari Islam, lalu kita mengatakan kepada dia, ittaqillah, bertakwalah Anda kepada Allah, karena kekufuran itu adalah sebesar-besarnya dosa. Lalu ia menjawab dengan tenangnya, hadza zaizun li, ini boleh saja bagi saya. Lalu dia berdalil dengan ayat ini, faman syaa'a, siapa yang mau beriman, nah, silakan beriman. Wa man syaa'a, barang siapa yang mau kafir, falyakfur, maka silakanlah kafir, gitu. Fanaqulu, maka kita jawab, hadhil ayah bukan menunjukkan kepada apa? Kepada boleh dari kalimat perintah tersebut, tapi ayat ini menunjukkan kepada tahdid, sama seperti ayat yang pertama tadi. Ingat, dalil ini diakhiri bukan dengan kalimat apa namanya? Bukan kalimat Allah Subhanahu wa taala Maha apa gitu ya? Maha bijaksana, Maha pemurah, bukan, tapi Allah mengakhiri kalimat ayat tersebut dengan inna a'tadna lidzalimina naron. Sesungguhnya kami mempersiapkan ya bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang kufur, yaitu apa? Api neraka. Ya, pamithlu hada la yumkin ayyurada bihi al-ibaha abada. Maka contoh ayat ini tidak mungkin yang dimaksud dengannya itu adalah menunjukkan kepada hukum boleh. Ya, maka di sini jelas ya para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, yakhrujul amru anil ijab wan nadbi wal ibaha ila tahdid bil qarinah. Maka di sini ikhwatul kiram para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ya hukum perintah ya keluar dari hukum wajib, ya keluar dari hukum apa? Hukum wajib, ya itu ada 3. Yang pertama adalah apa? An-nadbu, mandub, kemudian al-ibahah, kemudian at-tahdid, itu tentunya dengan qarinah, dengan sebuah dalil, sehingga menyebutkan sebuah kaidah dari para ulama, dan kaidah yang terakhir dari kalimat mu'allif rahimahullah ta'ala, apa kalimat terakhir dari kaidah yang ketiga ini, yaitu apa? Dzikrul wa'id ba'dal amril madhkur dalilun ala annahu litahdid. Nah, ini adalah sebuah kaidah yang perlu antum pahami dan hafalkan sehingga bisa kita praktekkan di ayat-ayat yang lain yang sifatnya sama seperti ini, yaitu apa? Menyebutkan ancaman. Ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat-ayat apa saja ya diakhiri dengan kalimat ancaman, ya kalimat wa'id, peringatan, dan itu ya datangnya setelah perintah. Ya, setelah perintah yang disebutkan, maka ini sebagai dalil bahwasanya perintah tersebut menunjukkan ya kepada ancaman, al-annahu litahdid, bukan menunjukkan kepada apa? Bukan menunjukkan kepada wajib, bukan menunjukkan kepada mandub, bukan menunjukkan kepada boleh, tapi menunjukkan kepada apa? At-tahdid. Nah, itu diantaranya para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir dari pembahasan waqad yakhrujul amru anil wujubi ila an-nadbi wal ibaha wat tahdid. Dan insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan bahas pertemuan yang pembahasan yang terakhir, wa yakhrujul amru anil fauriyah. Ya, anil fauriyah ila tarahi, hanya ada satu saja. Ya, jadi keluar dari perintah itu ya secara hukum asal adalah segera dikerjakan,
ya, yaitu apa? Ada sesuatu yang boleh diakhirkan dari perintah tersebut. Insyaallah pembahasannya ada pada pertemuan mendatang. Itu saja yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan di pertemuan kita hari ini. Jazakumullah ala husni istima'ikum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.